Kalau lagi banyak masalah, baca sholawat ya, perbanyak baca sholawat. Setiap hari istiqomahin baca sholawat. Karena kalau kita baca sholawat, Allah akan berselawat pada kita. Kita baca sholawat 1 kali, Allah berselawat pada kita 10 kali. Kalau kita baca sholawat 10 kali, Allah bakal berselawat pada kita 100 kali. Kalau kita berselawat 100 kali, Allah akan berselawat pada kita 1000 kali. Kalau kita berselawat 1000 kali, maka Allah akan menjamin surga. Allah akan mengabulkan doa-doa kita ya. The power of sholawat, dahsyatnya sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Vina Sweet. Nah, di sini saya akan membacakan tentang kisah keajaiban sholawat. Alhamdulillah ya teman-teman, bersama sholawat hidup terasa nikmat, berkat sholawat rezeki cukup, nggak pernah telat. Berkat sholawat kadar keimanan makin hari makin kuat. Baik, di sini saya akan membacakan testimoni sholawat. Assalamualaikum Mbak Vina, nama saya Windy. Aku mau berbagi kisah tentang keajaiban sholawat. Banyak sekali keajaiban sholawat yang aku dapetin dari sholawat, Mbak. Masya Allah, dari yang aku pikir nggak mungkin berkat sholawat ya menjadi mungkin. Masya Allah, alangkah banyaknya berkah dari sholawat. Waktu itu aku juga mau sholawatin motor dan HP baru. Tak lama kemudian setelah aku sholawat, ternyata alhamdulillah berkat sholawat aku dapat motor, berkat sholawat aku juga dapat HP baru. Dan selanjutnya ini testimoni sholawat dari Kak Nur Fadila. Masya Allah, bener dahsyat banget sholawat. Udah gue rasain keajaiban sholawat. Jadi waktu itu aku kan baca sholawat ya, karena aku pengen hati tentram. Berkat sholawat aku pengen dapat keajaiban. Nah, waktu itu bapak aku lagi sakit parah banget, gelisah karena bapakku tuh bener-bener gini ya. Waktu itu aku takut banget, takut bapakku tuh kenapa-napa. Akhirnya aku terus aja baca sholawat. Setiap hari aku baca sholawat, setiap habis sholat fardu baca sholawat ya, sambil aktivitas baca sholawat, karena aku ingin bapakku tuh sembuh ya. Karena banyak orang bilang bapakku itu sakitnya tuh sakit kiriman, tapi nggak mau suudon dan tetap mikir positif. Setiap malam aku baca sholawat, setiap bapak tidur digantungin kakinya di kelambunya. Bapakku juga aku ajak untuk baca sholawat. Akhirnya bapakku tuh juga baca sholawat, Mbak Vina. Setiap bapakku ngerasain sakit, bapakku baca sholawat. Setiap bapakku terbangun dari tidurnya juga baca sholawat, Mbak. Intinya bapakku meskipun sakit juga baca sholawat, Mbak. Aku juga baca sholawat. Terus aku bekerja juga baca sholawat. Aku baca sholawat tuh nggak hanya waktu sholat fardu saja, Mbak Vina. Di luar sholat fardu pun aku juga baca sholawat. Nah, karena sambil dibacain sholawat ya, sambil niatin semoga Allah kasih kesembuhan gitu ya, aku baca sholawat lillahi ta'ala. Berkah sholawat semoga bapakku sembuh gitu ya. Berkah sholawat semoga Allah selalu melindungi ya, dan sama bapak dikasih sehat lagi berkah sholawat gitu, biar bapak bisa sholat, dengan berkah sholawat bisa sembuh gitu ya. Dan alhamdulillah berkat sholawat bapak sekarang perlahan sudah mulai pulih, Mbak Vina, dan bisa sholat lagi. Alhamdulillah, Allah Akbar. Semoga bapak sehat terus ya Allah, amin, berkat sholawat. Nah, ternyata sholawat itu bukan hanya menenteramkan hati, sholawat bukan hanya melancarkan rezeki, ternyata sholawat juga bisa menyembuhkan orang yang sakit. Jadi aku ajak bapak untuk selalu istiqomah baca sholawat agar bapak selalu sehat dan bisa sholat. Dan selanjutnya ini testimoni dari Kak L. Alhamdulillah Kak Vina, aku sholawatin foto HP yang aku pengen beli. Setelah kurang lebih 2 minggu aku baca sholawat terus ya. Dari pagi aku baca sholawat, setiap sholat fardu aku baca sholawat, habis sholat duha aku baca sholawat, habis sholat tahajud juga aku baca sholawat. Pokoknya aku ngerjain apa saja tuh sambil sholawat ya Allah. Dan kemudian keluarga ngasih hadiah HP yang aku pengen beli itu, Mbak Vina.
the power of sholawat. Terima kasih ya Allah atas dahsyatnya sholawat, atas keajaiban sholawat yang kau berikan pada hamba. Selanjutnya ini testimoni sholawat dari Kak Siti. Assalamualaikum Mbak Vina, aku mau cerita tentang sholawat. Aku berkirim testimoni keajaiban sholawat ini karena aku merasakan banyak sekali keajaiban dari sholawat yang aku rasakan. Beberapa cerita saya tentang sholawat. Bulan Ramadan tahun kemarin ya Mbak ya, saya tuh berangkat kerja naik Gojek karena udah terbiasa baca sholawat ya. Jadi aku berangkatnya naik Gojek baca sholawat, pulang juga baca sholawat. Di tempat kerja aku juga baca sholawat Mbak Vin. Karena menurut aku kalau aku nggak baca sholawat tuh kayaknya kurang gimana gitu. Setelah aku baca sholawat hati terasa tentram. Setelah baca sholawat tuh hati terasa adem gitu Mbak Vina. Aku seneng sekali baca sholawat karena setiap aku baca sholawat tuh ada kemudahan setiap urusan aku. Setiap aku baca sholawat selalu diberikan kelancaran rezeki. Nah waktu itu aku kan sambil dibonceng sama bapak Gojek ya, sambil baca sholawat. Terus aku tuh singkat cerita ya Mbak ya, di jalan itu ada kecelakaan motor Mbak. Aku ditabrak mobil dari belakang, aku sempat keseret mobil sampai tali helmku itu patah, tapi aku tetap baca sholawat. Mulutku itu nggak berhentinya untuk baca sholawat Mbak. Entah kenapa ya, pokoknya aku pengen baca sholawat saja terus ya Allah. Ternyata ketika aku baca sholawat ternyata ada mobil yang nabrak aku dari belakang Mbak Vina. Ya Allah, ternyata alhamdulillah berkat sholawat aku nggak apa-apa Mbak, cuma lebam-lebam saja ya. Ini mungkin keajaiban dari sholawat ya. Dan motornya bapak Gojek itu juga nggak apa-apa Mbak, dan bapak Gojeknya itu juga nggak apa-apa. Sedangkan mobilnya yang nabrak aku yang depan itu benar-benar rusak parah Mbak Vina. Dan cerita kedua tentang keajaiban sholawat ini ya Mbak Vina, setiap kali aku berangkat kerja lewat perumahan aku selalu bacain sholawat Mbak, karena aku pengen perumahan itu dengan jalur sholawat. Aku pengen punya rumah dengan sholawat. Nah waktu itu aku kan belum punya rumah ya, belum punya tabungan. Aku hanya bisa baca sholawat setiap hari. Aku baca sholawat karena pengen punya rumah, pengen punya rumah karena hanya dengan sholawat. Semoga dengan sholawat aku bisa punya rumah gitu Mbak Vina, impianku. Aku baca sholawat itu semoga Allah memberiku rumah gitu Mbak Vina, tanpa harus bersusah payah. Aku pengen deketin Allah dengan bersolawat pada Rasulullah. Waktu itu aku belum punya rumah, belum punya tabungan. Aku hanya bisa baca sholawat dan sholawat saja. Pokoknya aku geber sholawat. Aku nggak punya uang baca sholawat, jadi aku kencengin aja sholawat ya. Kalau nggak punya apa-apa ya alhamdulillah. Pokoknya aku selalu sholawat. Dan di tahun yang sama ya, dengan tekad yang bulat, aku menyisihkan gajiku dan alhamdulillah berkat sholawat kebangun rumah yang sekarang ini aku tempati Mbak Vin. Dan cerita yang ketiga tentang keajaiban sholawat ya, karena aku banyak sekali merasakan keajaiban sholawat Mbak Vin. Kerja memang pengen sekali ya, waktu itu akan geber sholawat ya. Aku selalu saja geber sholawat. Setiap hari aku kencengin sholawat. Aku itu selalu berusaha untuk istiqomah baca sholawat Mbak Vin, karena menurut aku hanya dengan baca sholawat lah amalan yang diterima. Hanya dengan sholawat lah doaku bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan gini Mbak, waktu keajaiban sholawat yang ketiga itu kan gini ya, aku memang pengen sekali punya mobil ya, tapi dengan cara sholawat. Setiap kali aku ketemu mobil aku sholawatin aja Mbak Vina. Pokoknya setiap ketemu mobil aku baca sholawat, setiap ada mobil aku baca sholawat ya. Aku baca sholawat sampai mobilnya tuh hilang Mbak Vina. Dan alhamdulillah ya, aku setiap kali aku sholawati mobil, alhamdulillah pada tahun kemarin saya menikah ya, itu rezeki dari Allah ya. Memang ini mungkin berkat sholawat ya, berkat keajaiban sholawat. Intinya ini adalah keajaiban sholawat Mbak Vina. Memang datang jodoh tuh memang datang tak disangka-sangka ya, rezeki itu datangnya tuh nggak disangka-sangka Mbak. Nah ternyata karena aku berusaha untuk rajin baca sholawat, berusaha istiqomah baca sholawat ya, 1 bulan menikah suamiku beli mobil Mbak. Ya Allah, dahsyatnya sholawat. Ternyata sholawat benar-benar dahsyat mengabulkan keinginanku meskipun nggak diungkapin ya. Nah itu ceritaku, semoga ceritaku tentang sholawat ini bisa menambah semangat teman-teman untuk bersolawat ya. Karena aku bisa punya rumah dengan sholawat,
aku punya mobil dengan sholawat, aku menikah dengan sholawat, dan aku selamat dari kecelakaan berkat sholawat ya. Bahkan meskipun aku kecelakaan berkat sholawat, aku nggak lecet sama sekali, hanya sekedar lebam-lebam saja. Ya Allah, dasarnya sholawat. Nah, cukup segini saja Mbak Vina tentang kisah keajaiban sholawat. Semoga teman-teman yang lain tuh juga baca sholawat. Yuk teman-teman, kita gebar sholawat, baca sholawat ya, kencengin sholawat. Pengen apa saja baca sholawat ya, yang penting apa saja disolawatin aja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kak atas kiriman testimoni keajaiban sholawat. Subhanallah ya teman-teman. Sini beliau pengen mobil diselawatin, pengen rumah selawat, pengen jodoh selawat ya, bahkan berangkat kerja baca selawat. Pokoknya intinya tuh selawat, selawat dan selawat, kencengin selawat, geber selawat, dan akhirnya dapat keajaiban selawat ya, karena selawat itu sangat dahsyat sekali teman-teman. Nah, cukup segini saja teman-teman yang bisa saya sharing. Semoga kisah keajaiban selawat itu tadi bisa menginspirasi kita semua. Semakin banyak kita baca selawat, maka semakin banyak berkah yang kita dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.